Hai, apa kabar siswa-siswi kami dimanapun berada? Kita ketemu lagi dalam pelajaran biologi keragaman hayati. Di sini ada gambar beberapa jenis variasi atau bermacam-macam hewan. Ya, ini masih hewan, belum lagi tumbuhan, bahkan belum lagi manusia. Nah, kita akan mengenal beberapa macam makhluk hidup yang ada di muka bumi. Tapi sebelumnya kita harus mengenal dulu apa pengertian dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keseluruhan totalitas variasi yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah serta karakter atau sifat lainnya yang terdapat pada makhluk hidup. Nah, keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu gen, kedua lingkungan. Ya, gen itu sebagai bahan pewarasan sifat, kemudian lingkungan tempat tinggal, ya, pergaulan, tempat tinggal. Nah, di sini kita lihat ada beberapa orang yang kembar. Kalau kita lihat secara sekilas mereka sama, tapi kalau kita amati lebih lama akan kita temukan ada banyak variasi, ya, variasi ini. Kita katakan kalau kembar ini pastilah orang tuanya sama, ya. Nah, kenapa bisa berbeda? Mungkin saja itu susunan gennya, ya. Kemudian bisa saja mereka memiliki pergaulan yang berbeda. Keanekaragaman hayati itu terbagi atas 3 tingkatan. Yang pertama yaitu keanekaragaman tingkat genetik, ya. Terjadi karena keanekaragaman susunan gen. Nah, kemudian memunculkan variasi antar individu dalam spesies, ya. Maksudnya dalam satu spesies individu sama-sama manusia seperti anak kembar tadi, tapi memiliki variasi yang berbeda. Kemudian menyebabkan tidak ada individu yang sama persis. Di muka bumi ini tidak ada individu yang sama, tapi yang mirip banyak. Kemudian antar spesies dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil. Fertil artinya subur. Maksudnya di sini kalau terjadi perkawinan, ya, manusia dengan manusia akan menghasilkan keturunan yang bisa melanjutkan keturunannya lagi, ya. Itu dia keanekaragaman tingkat gen. Di sini ada gambar contoh keanekaragaman tingkat genetik atau gen. Ini individu spesies manusia, tapi kita lihat variasinya, ada bisa warna kulit, bentuk rambut, warna rambut. Nah, pada tumbuhan kita lihat ini sama-sama tumbuh bunga mawar, tumbuhan bunga mawar, tapi banyak variasi, bisa karena warna atau bentuk mahkota. Nah, di sini ada bentuk jagung, sama-sama jagung, tapi kita lihat banyak variasi, bisa dikatakan ukuran, bentuk bijinya, ya, atau warnanya, ya, itu tingkat gen. Tingkat kedua yaitu tingkat spesies. Ini menunjukkan adanya jumlah dan variasi jenis organisme, ya. Ini variasi jenis organisme. Setiap jenis terbentuk atas pengaruh kandungan genetik dengan habitat, ya, dengan habitat tempat tinggal. Contoh individu palem-paleman dalam famili Arecaceae, ini pada tumbuhan. Kemudian keanekaragaman individu kucing-kucingan dalam famili Felidae, ini pada hewan. Ditemukan pada organisme yang ada dalam satu famili, ya, satu famili atau satu keluarga. Ini ada contoh dari beberapa makhluk hidup dalam tingkat spesies. Ini pete Cina, kacang panjang, kacang tanah, kacang kapri, kacang buncis, kacang hijau. Spesiesnya berbeda, tidak sama pete Cina dengan kacang panjang atau kacang buncis, tapi mereka dalam satu famili, ya. Inilah tingkat spesies. Ini pada hewan. Nah, keluarga kucing-kucingan, ada harimau, singa, kucing, dan cita. Kemudian ada palem-paleman. Ini kelapa, lontar, aren, pinang. Ini famili terong-terongan. Mereka ini berbeda spesies, tetapi mereka bisa disamakan dalam satu keluarga, ya. Itu dia. Tingkat ketiga yaitu tingkat ekosistem. Nih, tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan komposisi jenis populasi organisme. Kemudian menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Wilayah kenapa? Karena ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik, ya. Jadi di ekosistem ini makhluk hidup atau biotik itu berinteraksi, ya, berinteraksi dengan abiotik. Contohnya manusia itu berinteraksi dengan cahaya. Maksudnya manusia memerlukan cahaya, ya, berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, berdasarkan itu macam-macam ekosistem itu berdasarkan wilayahnya ini ada
Yang pertama, hutan hujan tropis ini berada di, kalau kalian ingat pelajaran IPS mempelajari bola dunia. Nah, hutan hujan tropis ini berada di sekitaran garis khatulistiwa. Salah satunya contoh negara kita Indonesia ya. Kemudian wilayah atau ekosistem savana, hutan gurun, padang rumput, hutan deciduous, hutan konifer, dan hutan tundra atau ekosistem tundra. Nah, itu bermacam-macam ekosistem yang ada di dunia. Kemudian kita lanjut dengan manfaat keanekaragaman hayati. Tentunya ada manfaat makhluk hidup bagi kehidupan kita. Yang pertama, sebagai sumber plasma nutmah. Plasma nutmah ini adalah bibit unggul ya. Yang kedua, produktivitas ekosistem. Ini sebagai, bisa dikatakan, sumber makanan. Kemudian perlindungan air dan tanah, ini untuk melindungi supaya tidak terjadinya banjir atau longsor yang dilakukan oleh tumbuhan atau hutan. Kemudian sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan wisata. Contohnya taman hewan ya, itu contohnya taman hewan, supaya kita bisa mengenal berbagai macam hewan. Kan tidak mungkin kita mau mengenal unta, kita pergi ke Mesir atau ke gurun. Nah, di taman hewan sudah bisa kita temukan ya. Kemudian pengolahan sampah, nilai sosial dan budaya. Contohnya bunga ini digunakan dalam upacara kebudayaan atau keagamaan. Kemudian pengatur iklim. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang keanekaragaman hayati. Semoga pembahasan kita ini dapat dimengerti dan bermanfaat bagi siswa-siswi kami sekalian. Dan sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih.